Hai gengs, kalian suka nggak sih gunain yang namanya aplikasi Google Maps atau Google Earth buat kayak lihat-lihat nih daerah lokasi yang mau kalian tuju? Ya mungkin cuma sekedar kepo aja, yang pengen tahu kira-kira tuh Paris rupanya bagaimana sih? Atau mungkin gak usah Paris jauh-jauh, Pasar Minggu gitu, di 11-12 sama Paris. Ada Tiang Sutete juga. Ya kadang kalau ngeliat hal-hal begitu kan berasanya nih kayak apa ya? Virtual tour dan travel. Ya soalnya kan kita lagi nggak bisa jalan-jalan kemana-mana nih situasinya. Nah makanya di video Misterius kali ini, gue mau ngajakin kalian untuk melihat beberapa tempat-tempat misterius yang aneh dan mengandung banyak pertanyaan yang digadang-gadang. Aja ilah bahasanya digadang-gadang, lu kira rumah gadang. Pokoknya maksudnya ini banyak banget jadinya pembahasan yang pada bilang kalau tempat-tempat ini nih nanti itu merupakan lokasi di mana adanya bukti-bukti keberadaan semacam kayak alien atau ada raksasa dan misteri-misteri lainnya yang memang belum terpecahkan juga. Kalau sebenarnya itu tempat apa sih? Apa benar segitu mistisnya? Atau cuman hoax doang? Nah makanya kalau pembahasan yang denger cuma katanya-katanya doang kan kurang valid ya. Berasa denger gosip begitu. Makanya langsung aja kita tuju tuh pakai Google Earth yang benar-benar jelas tertangkap oleh satelit. Soalnya Nopi kan hoax ya gengs. Yaudah langsung aja kita ke lokasi yang pertama. Di sini ada sekelompok riset yang suka meneliti keberadaan UFO mengatakan kalau dari Google Earth yang mereka amati nih, terlihat ada sebuah objek di sekitaran pulau tak berpenghuni bernama Starbuck Island di pusat Samudra Pasifik. Lu pada jangan salah sama namanya ya. Di situ kagak ada yang jualan kopi. Nah, dari sebuah pulau kosong ini kalau kita zoom out, di bagian ujung pantainya tuh terlihat ada sesuatu yang bentuknya sangat mirip dengan pesawat ruang angkasa Millennium Falcon kalau kalian tahu dari film Star Wars tuh. Nah, selain itu yang menjadi misteri adalah dari jejak pesawat tersebut itu terdapat garis panjang banget yang memang terlihat tuh terhubung dengan objek misterius tersebut. Sehingga banyak yang menduga kalau itu memang pesawat alien yang kayak jatuh di pulau tersebut, gengs, yang mendarat kayak ngepot gitu gitu hingga ke bibir pantai. Jadi kalau pesawat lepas landas jatuh kan nggak langsung jebrak gitu ke tanah kan, tapi kayak adegan ngepot dulu gitu gengs. Soalnya garis yang kalian lihat ini tuh emang panjang banget kan, yang kalau diikutin tuh panjangnya, jejak yang terhubung antara objek tersebut dengan permukaan di pulau itu sekitar 1.600 meter gengs. Nah karena belum adanya bukti yang valid sebenarnya itu benda apa sih, jadi beritanya masih simpang siur, dimana banyak juga yang berpendapat kalau objek itu mungkin saja hanya semacam bangkai kapal di sekitaran pulau tersebut, karena kan terletaknya di pinggiran bibir pantai kan. Karena dulunya Starbuck Island ini tuh memang pernah dihuni sama manusia, tapi udah sekitar 150 tahun yang lalu gitu geng. Habis itu ditinggalkan, udah nggak ada yang huni lagi di situ. Lah buset, 150 tahun, umur kita aja nggak segitu ya, kita kan masih 17 tahun nih. Jadi kebayangkan udah lama banget itu berarti terakhir kali ada kehidupan di pulau tersebut. Ya tapi memang misalkan kan logikanya itu tadi ya bangkai kapal atau bekas reruntuhan lah yang gede banget di pulau tersebut. Cuman anehnya, walaupun letaknya aneh ya di pinggiran pantai seperti itu, nah alasannya logis untuk menjawab adanya garis dari jejak yang panjang banget itu yang asalnya dari tengah daratan itu apa dong? Mungkin dari kalian ada yang tahu? Atau menurut kalian itu UFO atau bukan? Komen di bawah ya. Nah, dari Starbuck Island, yang udah misterius juga itu pulaunya, kita lanjut nih ke pulau selanjutnya yang nggak kalah misterius, bernama Sandy Island. Yang kalau kita cari di Google Earth nih, pulaunya tuh ada, kelihatan jelas, gengs, berada di antara Australia dan New Caledonia. Tapi saat para peneliti pergi ke sana untuk melihat seperti apa sih pulaunya ya, pulaunya itu hilang alias kagak ada. Jadi ini ala-ala kenalan di sosial media gitu sama orang, pas diajak ketemu lenyap gitu, PHP cuman ghosting doang, suka ngilang. Siapa tuh yang begitu? Makanya Pulau Sandy ini disebut sebagai pulau hantu. Sebenarnya nggak cuma ada di Google Earth doang, gengs. The Time Atlas of the World itu pun mencatat keberadaan pulau misterius ini juga. Dan peta cuaca atau kayak radar wilayah gitu yang memang dipakai sama kapal penelitian maritim di Australia. Mereka juga menegaskan loh, pulaunya ini tuh ada terdeteksi sama radar. Tapi saat kapal ini ditugasi untuk mengidentifikasi daerah tersebut, peneliti itu nggak mendapatkan apa-apa, nggak ngeliat apa-apa selain air laut doang udah. Nah awalnya orang-orang berpikir positif dulu nih. Jangan kayak suka suujon dulu lu, dicari tahu dulu lu. Mungkin itu tipe-tipe pulau yang bisa timbul dan tenggelam. Maksudnya kalau air lagi tinggi ya pulaunya tenggelam. Kalau lagi surut baru tuh pulaunya kelihatan. Kan emang ada ya pulau-pulau seperti itu. Namun tetapi saat ditelusuri lebih dalam lagi, sampai dicari itu Sandy Island hingga kedalaman 1.400 meter di bawah permukaan laut, tetap kagak ada apa-apaan, gengs. Jadi ternyata memang ini bukan tipe-tipe pulau yang timbul tenggelam. Alias emang kagak ada aja udah. Dan sampai saat ini pun para peneliti juga belum bisa menjawab kenapa dari radar dan satelit itu di atas pulau ini tuh ada terdeteksi, tapi saat dikunjungin kok kagak ada. Apa jangan-jangan pulau ini memang pulau tak kasat mata? Panggilan-panggilan kepada para anak indigo, mungkin ada yang bisa bantu jawab dan melihat itu ada pulaunya penampakan apa-apa gitu, langsung komen baik di bawah.
Next, kita ke penemuan Google Earth selanjutnya, yaitu sebuah siluet orang yang ukurannya gede banget, raksasa segede gaban di wilayah Strawberry, Australia. di mana di sini NASA telah merilis foto-foto tentang ukiran tanah raksasa misterius yang mereka sebut dengan Maremen. Mungkin karena itu tadi di Australia ya, jadi disebutnya Maremen. Kalau itu gambarnya ditemukan di Jawa, pasti namanya Marimas. Tapi sampai saat ini belum ada yang tahu siapa yang membuat siluet seperti itu. Yang ukurannya tadi tuh gede sangat, dan dibuatnya gimana juga itu caranya ya? Pakai apaan? Karena gedenya tadi gede banget. Di mana siluet ini? Itu muncul secara tiba-tiba pada tahun 1998 yang diketahui oleh seorang pemandu wisata yang memang lagi terbang di atas gurun tersebut. Beberapa pengamat mengatakan kalau sosok itu dilihat sebagai kayak bentukan suku aborigin yang ada di Australia. Tapi sementara yang lain juga banyak yang mengklaim kalau siluet itu tuh tampak seperti dewa Yunani kuno yang itu Zeus. Karena sampai sekarang belum terjawab asal muasal atau cikal bakal mengenai siluet tersebut. Jadinya banyak rumor yang menyebutkan kalau itu adalah semacam pesan untuk alien, atau bahkan sebenarnya diciptakan oleh alien itu sendiri. Soalnya besarnya itu lebih dari 17 mil wilayahnya, geng. Yang kalau dipikir-pikir orang biasa bikin kayak begitu, pertama, pasti butuh waktu yang lama dong. Dan heboh duluan nggak sih pembuatannya tuh? Persiapannya juga harus pakai alat-alat yang canggih. Dan kedua, dengan kegegeran ini, itu kan menjadi semacam fenomena baru. Masa ya si artisnya nih yang membuat nih, senimannya gitu misalnya, diem-diem baik sih? Dan nggak mau ngeklaim gitu. Karyanya bisa dibilang jadinya spektakuler. Lah bisa cuan dia, dan namanya bisa meroket tinggi tuh pasti dari hasil karya seni yang bombastis itu. Tapi sampai saat ini, nggak ada sama sekali yang ngeklaim. Jadi menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next, kita ke siluet selanjutnya yang menggambarkan sebuah simbol pentagram yang biasanya kita tahunya kalau simbol-simbol kayak gini nih, itu digunakan untuk sebuah praktek pemujaan setan. Nah, simbol bintang yang terlihat di Google Maps berukuran diameter 366 meter ini menjadi perbincangan banyak orang dan memang disebut-sebut berkaitan dengan pemujaan setan dan adanya sekte agama sesat pada zaman dulu. Dari sekian banyak ulasan mengenai simbol-simbol di Kazakhstan ini tuh belum ada yang bisa menjawab asal-usul dan maksud dari adanya simbol tersebut tuh apa. Nah, cuman alasan yang paling masuk akal atau ya bisa diterima sama logika adalah beberapa pihak menyebutkan kalau simbol bintang itu memang biasa digunakan untuk menandai peninggalan situs-situs dari Uni Soviet. Karena dulunya Kazakhstan ini itu kan memisahkan diri dari Uni Soviet di tahun 1991. Jadi mungkin aja tanda bintang di area dekat danau itu ditandai sebagai bekas wilayah atau peninggalan dari Uni Soviet. Tapi pertanyaannya lagi-lagi tuh sama kayak yang tadi tuh, dengan cara apa membuat simbol bintang sebesar itu dan terlihat sangat simetris dan rapi banget. Lah kita aja biasa nih gambar di kertas A4 yang cuma sekotak begini doang, itu suka menceng-menceng, apalagi bulat gitu kan, peang biasanya. Lah ini gambar segede gaban di tanah bisa rapi cakep begitu. Ini pasti nih yang gambar nih tipe-tipe anak nih kalau lagi ujian yang buletin kertas LJK-nya tuh rapi banget gitu, buletannya nggak pernah keluar garis sama kereng banget gitu itemnya. Next, dari hal-hal memuja setan yang hati-hati lu ntar masuk neraka, dibakar lu, jangan musyrik lagian. Jangan ya. Nah, soalnya fenomena Google Earth selanjutnya adalah sebuah penemuan gerbang neraka. Nah, berasa langsung kayak pintu tobat nggak sih ini liatnya? Karena ada sebuah kawah merah berkobar terlihat jelas yang memperlihatkan wilayah api yang berkobar dari dalam tanah. Jadi bayangin, ini kan satelit dari luar angkasa yang tinggi banget, sampai bisa ngeliat adanya api di bumi tuh. Berarti itu merahnya kan medok banget, nyentrik kayak merah-merah cabai-cabean sampai kedeteksi. Kalau kayak lautan gitu kedeteksi kan wajar, emang gede air kan. Nah, tapi kalau gedenya itu adalah api semua, namanya fenomena. Jadi setelah ditelusuri ternyata kawah yang menyala-nyala itu adalah sebuah kawah gas Darvaza namanya. Dan memang wilayah ini tuh dikenal sebagai pintu neraka atau gerbang neraka. Sebab memang di dalamnya itu penuh api dan lumpur mendidih yang berkobar-kobar, gengs. Benar-benar seperti gambaran neraka pada umumnya lah. Kawah tersebut memiliki kedalaman sekitar 29 meter, yang memang jadinya cukup mengherankan ya. Biasanya kan namanya kawah-kawah berapi tuh, yang kalau ngelihatnya kayak gini nih, adanya tuh di gunung berapi, yang dilihatnya dari puncak gunung gitu ke bawah. Tapi kalau ini tuh jatuhnya di daratan langsung aja gitu, gengs. Semacam tahu-tahu ada jurang ke bawah, isinya udah lahar tuh api semua. Bener-bener kayak neraka kan emang. Yang kalau kita jatuh ke bawah ya udah wassalamualaikum deh. Jadi jangan banyak dosa lu, subscribe biar nanti didoain masuk surga. Amin. Jadinya karena adanya fenomena ini tuh baik yang mengatakan kalau itu adalah semacam pintu rahasia menuju neraka dan juga tempat munculnya atau gerbang dari para makhluk penghuni neraka untuk datang ke bumi. Bahkan ada juga versi yang menyebutkan kalau itu adalah kayak serangan dari kapal luar angkasa yang menembak bumi sampai bolong begitu tuh.
mengeluarkan api dari inti bumi. Ya heboh-heboh ya ceritanya ya. Namun sebenarnya ada penjelasan logis mengenai fenomena ini, di mana dipercaya itu merupakan semacam kesalahan oknum yang menambang di daerah tersebut dan memicu gas alam sehingga menimbulkan retakan dan menjadi kawah berapi sebesar itu. Tapi apakah kalian percaya kalau pintu neraka ini merupakan suatu gerbang yang misterius? Ya kalau gua sih ya bodo amat. Capek-capek kita kan pengen nyari kunci sorga biar bisa masuk tuh ke dalam gerbang sorga. Lah ngapa repot amat nyari tahu gerbang neraka? Kalian aja dah, gua mau gah. Gidah, gue nggak mau ngikut. Gue masak jengkol. Nah guys, itu beberapa fenomena misterius yang tertangkap sama kamera Google Earth. Dan hal-hal tadi bukan fake ya geng, beneran itu ketangkap. Cuman memang belum bisa ditemukan alasan-alasan atau maksud dibalik dari hal-hal tadi. Sampai banyak peneliti ini juga nggak tahu jawabannya. Makanya wajar kalau jadinya menimbulkan teori-teori dan rumor-rumor dari banyak orang. Soalnya emang banyak juga tuh kayak hal-hal dari Google Earth yang jatuhnya fake, alias diheboh-hebohin aja gitu biar kayak misterius. Kayak penemuan UFO yang kalau kita lihat dari atas ini kan, tapi ternyata pas ditelusurin itu hanya sebuah bangunan hotel yang atapnya kalau dari atas ya emang kayak UFO, tapi seolah-olah itu kayak berita penemuan UFO dari Google Earth gitu. Tapi pas dilihat itu ternyata hotel kan kayak wow. Ada juga nih banyak yang beredar, banyak yang bahas, dimana katanya ini ada di area 51 yang terdapat penelitian alien sampai ada patung aliennya gitu, yang padahal itu dalamnya sebenarnya distro atau toko yang menjual gimmick-gimmick souvenir alien karena lokasinya itu memang dekat dengan area 51. Jadi kan area 51 itu di sekitarnya emang udah jadi kayak tempat wisata kan, karena orang banyak yang penasaran sama alien. Jadinya banyak juga tuh yang mendirikan hal-hal yang berbau-bau alien. Cuman dibuat beritanya, dibuat serem-serem begitu. Katanya di Google Earth ditemukan kayak bunker rahasia alien begitu. Jailah, repot amat hidup lu. Jadi jangan pada kemakan hoax ya lupa deh ya. Oke semuanya, thank you udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Dan jangan lupa follow Instagram gue @herotarifan. Sampai jumpa di kasus-kasus mististing selanjutnya. Assalamualaikum.